Terima kasih Anda masih bersama kami di Arangin TVRI, tentunya masih membahas malam hari terkait dengan kemanusiaan di tengah bencana, masih bersama dengan sejumlah relawan yang hadir secara langsung maupun via daring. Saya langsung ke Mbak Dian kembali. Mbak Dian berbicara terkait dengan berbagai upaya yang kemudian sudah dilakukan oleh rekan-rekan relawan begitu. Tapi ini juga berbicara terkait dengan bagaimana tadi harapan dari Mas Aid, bahwasanya pemerintah hadir secara nyata dalam hal ini, mungkin diperintahkan menteri-menteri terkait untuk bisa tetap memberikan komando secara terpusat begitu untuk kemudian mengerahkan. Ini berbicara lagi terkait dengan komando, lalu juga terkait dengan tadi koordinasi secara terpusat. Apa yang kemudian juga menjadi harapan Anda? Ini diskusi yang sangat luar biasa, semoga juga didengarkan oleh seluruh stakeholder, termasuk juga pemerintah, berbicara terkait dengan koordinasi dan juga komando terpusat ini tadi, Mbak Dian. Ya, halo Mbak Dian, masih bisa mendengar suara kami, Mbak? Ya, Ya, halo Mas. ya, Ya, masih bisa. ya. Ya, mengenai koordinasi tadi, sebenarnya dalam 2 hari terakhir ini kami bersama BNPB dan teman-teman yang perwakilan-perwakilan CSO dan lembaga kemanusiaan yang berada di Aceh, memang sudah mulai bekerja ya, sudah mulai memasukkan data-data wilayah-wilayah kerja kami, dan kemudian ada klaster yang dibentuk oleh BNPB untuk kemudian dipetakan lagi, jadi teman-teman dari CSO dan lembaga-lembaga ini mau bekerja di klaster yang mana gitu. Jadi sore ini nanti jam 4 juga akan ada rapat kembali. Jadi kami menyepakati alur informasinya adalah kami mengadakan rapat harian. Rapat harian itu di mana setiap sore kami melaporkan apa yang sudah dikerjakan hari ini dan kemudian apa yang akan direncanakan besok. Nah, untuk ini di level provinsi ya, di level provinsi dan kami berharap teman-teman yang bekerja di level daerah atau kabupaten juga dapat mengirimkan gitu melalui lembaga masing-masing sehingga kami bisa memperoleh satu data yang valid, satu ini yang pemetaan yang bagus yang benar-benar bisa digunakan oleh semua orang. Oke, saya Seperti itu, Mas. saya ke Mbak Eva. Mbak Eva menambahkan juga bagaimana kemudian tadi disampaikan harapan dari rekan-rekan relawan, apa yang kemudian juga menjadi catatan dari Mbak Eva sendiri? Silakan Mbak Eva. Ya, kalau kami setuju dengan ya, bisa dengar Mas? Ya, Mbak Eva bisa mendengar suara kami dengan jelas? Mas bisa dengar suara saya? Ya, jelas, bisa. Silakan Mbak Eva. Oke, jadi kita di relawan berharap yang dibicarakan tadi koordinasi atau suatu pemandu ya. Karena kita di relawan ini memiliki kekuatan dan keterbatasan. Karena paling kita hanya bisa menyalurkan sebenarnya mengerahkan tenaga. Tapi kalau dari sisi fasilitas dan sebagainya, kan orang kampung sendiri kemarin seakan-akan ini ada musola, tapi kalian tidak bisa membersihkan musola ini karena sangat tidak memungkinkan untuk kalian bersihkan. Jika hal yang tidak bisa dilakukan hanya oleh relawan, ini kolaborasi yang bisa kita lakukan bersama. Jadi mungkin saya juga berharap bersama teman-teman semua, kalau memang seandainya ini bisa dijadikan bencana nasional, kita bisa bergerak bersama, semua bisa terbantu. Nah, seperti Kak Sherti bilang tadi, cepat, tepat, dan masif. Kita berharap memang gitu, Mas. Baik. Saya langsung ke Mbak Sherly lagi. Mbak Sherly, ini kan meskipun, mohon maaf, ini masih dalam masa tanggap darurat atau fase tanggap darurat kalau berbicara manajemen bencana. Ya. Tapi kemudian pemerintah juga komitmen kemarin dalam sidang paripurna kabinet begitu akan mempercepat kembali terkait dengan fase pasca bencana, rekonstruksi lalu juga rehabilitasi. Tapi dari sisi bersamaan tanggap darurat masih terus berjalan, mempercepat untuk rehabilitasi dan juga rekonstruksi. Apa yang kemudian menjadi catatan Anda? Catatan yang pertama adalah catatan Sherly bahwa kondisi seperti ini boleh jadi dengan cuaca ekstrim di akhir tahun dan awal tahun. Sampai Februari loh. Sampai hujan- Februari puncak ini hujannya. bisa terjadi kapan saja ketika
kondisinya hujan deras. Ya. Dan ini sudah terjadi di Sumatera Barat tanggal 14 Desember. Di Aceh Utara juga sudah naik lagi sampai sepinggang ketika hujan deras. Ini artinya bahwa dengan kondisi yang tadi Mas Aib sampaikan kompleks Ya. di 3 wilayah, di Aceh sendiri antara di Gayo Lues dengan di Aceh Tamiang, ini jenisnya berbeda, Mas. Kalau di Gayo Lues itu karena wilayahnya di tengah, ketika putus 4 akses utama, dari luar sama sekali tidak bisa. Itulah yang disebut terisolir. Kalau dari Aceh Tamiang mungkin yang dari Medan masih bisa masuk lewat darat. Yang di wilayah Aceh Utara harus mutar dulu pakai pelabuhan Krungguku. Artinya setiap daerah punya karakteristik masing-masing. Maka kalau memang ternyata pemerintah merasa mampu, pemerintah pusat merasa mampu, maka segera tunjukkan itu dengan kemasifan, kecepatan, ketepatan. Karena kita benar-benar berlomba dengan waktu, bukan hanya waktu dengan cuaca, dengan alam, tapi ini juga waktu dengan masyarakat yang bertahan hidup. Karena kita masih di fase survival hari ini. Ya. Bahkan di satu kabupaten, ini masih sampai 2 hari yang lalu, ini masih masuk ke dalam hari ini ke Sherly untuk tolong bantu kami hanya tinggal beras 1 tangkup lagi untuk Kabupaten mana bertahan. Mbak bisa disebutkan? Di Gayo Lues. Gayo Lues. Gayo Lues, tapi Tempat Anda- desa, di pegunungan Gayo, di Oke. desanya. Artinya dalam kondisi seperti ini bukan hanya tentang tanggap daruratnya, tapi mitigasi ketika cuaca ekstrim terjadi lagi. Nah, poin Mas Aib tadi kalau boleh saya sambung Mas, bahwa butuh ada komando alur informasi yang diharapkan ada yang dari pusat menetap, apapun statusnya, maka boleh jadi dengan data yang seperti itu atau kondisi lapangan yang seperti itu, data yang dilaporkan bukan hanya tentang baik, siap, aman, terkendali. Tapi nyatanya di lapangan tidak demikian. Karena ini bukan tentang angka statistik. Boleh jadi masyarakat hari ini butuhnya logistik, bukan tentang statistik, karena masih berada di tingkat survival. Ya. Tadi kita sama-sama bisa mendengar relawan yang ada di sana. Maka poin terakhir adalah mempercepat penanganan bencana, jelas adalah mekanisme terbaik untuk menunjukkan bahwa pemerintah mampu. Tapi ketika kegaduhan masyarakat di akar rumput, hari ini masih sama-sama kita dengar, dan relawan hari ini masih kesulitan, ini sebetulnya komandonya seperti apa, maka kita sama-sama tahu bahwa ada ruang yang tidak diisi di situ. Yang kita sama-sama tahu itu bukan tentang Pemkapnya, bukan tentang TNI dan Polri, karena semua pihak sudah ikut berusaha sebaik mungkin, tapi boleh jadi adalah pemerintah pusat. Karena kalau bicara tentang daerah, ini jauh lebih kompleks dibandingkan satu provinsi saja. Dan terakhir saya ditutup bahwa di tengah kondisi yang seperti ini, harapan kami tentu sebagai masyarakat, sebagai relawan, yang orang-orang baik yang sudah patungan, tidak ada lagi diksi-diksi pemerintah atau dalam hal ini anggota legislatif yang ini menyakiti bukan hanya rakyat, tapi kita semua yang menjadi bagian relawan, bahwa jangan lagi dibenturkan antara relawan dengan pemerintah setempat atau pemerintah pusat yang seolah-olah ini 2 kubu yang saling ingin mendapatkan simpati rakyat. Enggak, kita hari ini sedang berbicara tentang kemanusiaan dan nyawa. Dan ketika bicara 2 hal ini, mari sama-sama bergandengan tangan. Dan saya ditutup bahwa ketika kita bicara pride dan merasa mampu, maka sama sekali belum terlambat untuk mempertimbangkan ini sebagai bencana nasional. Kalau memang tadi disampaikan data dari Mas Aib bahwa apa yang terjadi di Lombok itu, kalau saya boleh meng-highlight, tahun 2018 itu dicatat 500-an jiwa yang meninggal, maka kita sudah cukup alasan sebetulnya untuk menetapkan ini sebagai bencana nasional. Kalaupun memang masih ada alasan khusus pemerintah yang merasa mampu, maka pertanyaan terakhir adalah apa batas korban harus menunggu pemerintah mampu menanggulangi ini, sehingga pada akhirnya bantuan internasional itu yang memang sudah siap, baik dari Jerman, Malaysia itu sudah siap Mas masuk ke Aceh. Hanya saja butuh lampu hijau dari pemerintah pusat. Kalau memang pemerintah merasa mampu, tunjukkan itu secara cepat, tepat, dan masif. Karena kita berbicara tentang waktu yang akan masih terus seperti ini sampai bulan Februari. Itu harapannya. Ya, saya langsung ke Mas Aid. Mas Aid, tadi Mbak Sherly juga menyambung begitu, ini berbicara juga terkait dengan fase berikutnya, yakni terkait dengan fase rekonstruksi dan juga rehabilitasi. Apa yang kemudian Anda terus sampaikan, suarakan, dan mungkin ini juga bersama-sama dengan kita bisa, seluruh warga juga kemudian sama-sama tidak hanya terfokus pada tanggap darurat tanpa mengurangi rasa hormat dan juga empati kami
kepada saudara-saudara kita yang masih dalam melakukan proses pencarian hingga saat ini begitu, karena masih ada beberapa korban yang hilang begitu, tapi juga kita harus menatap ke depan, berbicara juga terkait dengan fase pasca bencana, rehabilitasi dan juga rekonstruksi. Apa yang kemudian Anda akan terus kedepankan? Ya, gini, mungkin kami juga pengen apa ya, mengajak juga kepada pada pemirsa dan teman-teman semua gitu ya, stakeholder gitu ya, siapapun yang punya apa ya, power ataupun pengaruh gitu ya untuk bisa mengajak lebih banyak gitu ya, agar ketika melihat bencana yang terjadi di Sumatera ini tidak kemudian berhenti pada fase emergensi saja gitu ya. Hari ini mungkin semua orang sudah berupaya semaksimal mungkin gitu ya, dan mengeluarkan effort-effort terbaiknya gitu ya. Dan cuma memang mungkin kebanyakan nanti nih ketika udah mulai masuk ke akhir Desember gitu ya, atau sudah ditetapkan masa tanggap daruratnya selesai gitu ya, kita masuk ke fase recovery, rekonstruksi dan seterusnya gitu ya. Biasanya mata publik udah kemudian apa ya, tidak lagi melihat Sumatera sebagai perhatian gitu. Nah ini yang kemudian kadang membuat apa ya, kondisi di lapangan itu juga menjadi sulit gitu ya. Maka dari itu sebenarnya kami juga mengajak agar kepada semua pihak gitu ya, agar kita kawal ini sampai benar-benar tuntas gitu ya. Kita nggak pernah tahu berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk kemudian bisa menangani apa namanya, hal yang terjadi di Sumatera gitu ya. Tapi tadi prioritasnya di fase tanggap darurat ini kita mendorong semua pihak gitu ya, termasuk kami juga berusaha menyalurkan bantuan-bantuan itu untuk bagaimana memastikan kondisi-kondisi kebutuhan-kebutuhan dasar dari para penyintas dan juga korban gitu ya, yang ada di titik-titik lokasi bencana itu bisa terpenuhi gitu ya. Mulai dari sembako, pangan gitu ya, akses air bersih gitu ya, komunikasi, internet gitu ya, lampu gitu ya. Nah ini yang kita juga terus dorong gitu Mas. Tapi ya tadi yang nggak kalah penting sebenarnya fase ketika udah mulai masuk ke fase recovery, ketika apa ya, masing-masing titik sudah kemudian mengeluarkan beberapa hasil asesmen bahwa oh di titik ini ada rumah yang harus dibangun, ada sekolah yang kemudian harus didirikan kembali, ada masjid-masjid musola yang harus kemudian didirikan kembali, karena bentar lagi bahkan kan di bulan Februari kita udah mulai masuk ke momen Ramadan gitu ya. Jadi ini waktunya nggak panjang sebenarnya, karena itu kita perlu kawal ini sampai benar-benar tuntas gitu ya, gitu Mas. Kita kawal secara bersama-sama begitu, apa-apa yang kemudian sudah dilakukan oleh rekan-rekan relawan, kita apresiasi sangat mendalam rekan-rekan dari Mbak Selly dan juga rekan-rekan, lalu juga Mbak Eva, ada juga Mbak Dian dan juga Mas Aid dan rekan-rekan yang sudah berkumpul atau mengumpulkan donasi yang sangat luar biasa. Sekali lagi kami apresiasi, tapi jangan lupa kita kawal secara bersama-sama, prosesnya masih panjang ini, saudara-saudara kita juga masih membutuhkan bantuan untuk bangkit dari bencana Sumatera. Ada harapan yang tertuliskan oleh Mbak Selly di logo angin TVRI atau simbol dari pesawat kertas ini, penanganan yang cepat, tepat dan juga masif, lalu juga tetapkan sebagai bencana nasional, dan juga laporan di lapangan dan laporan secara statistik semoga tidak berbeda. Itu yang kemudian menjadi harapan. Kita tunggu secara bersama-sama dan kita terbangkan arah angin ini dan mengikuti bagaimana kemudian nantinya harapan-harapan serta semua pihak berkontribusi secara nyata begitu seluruh elemen masyarakat, kita bersama-sama untuk mendoakan. Sekali lagi kita turut berduka atas apa yang telah menimpa keluarga dari Mbak Selly. Tetap semangat Mbak Selly dan juga saudara-saudara kita. Terima kasih Mbak Eva, terima kasih Mbak Dian, terima kasih Mas Aid, Mbak Selly juga terima kasih. Tetap semangat. Salam untuk rekan-rekan yang ada di lapangan. Sekali lagi terima kasih sudah bergabung bersama kami di arah angin TVRI. Kita terus berdoa bersama-sama agar saudara-saudara kita terus bangkit dan juga pulih dari bencana Sumatera. Akhir kata, saya Ardianto Wijaya mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.